Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saya Devi Oktaviani, guru bahasa Indonesia, dan kali ini kita akan belajar kebahasaan teks eksposisi. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, sebelumnya yuk kita cari tahu apa itu teks eksposisi. Hai Ren, apa yang kamu ketahui tentang teks eksposisi? Kalian ketahui tentang teks eksposisi? Lupa Bu. Teks eksposisi itu teks yang berisi pendapat terkait dengan fakta. berisi tentang opini dan fakta. Di teks eksposisi adalah teks yang memaparkan pendapat disertai dengan fakta. Namun kali ini kita akan fokus belajar kebahasaan teks eksposisi. Halo, kalian tahu nggak apa aja kebahasaan teks eksposisi? Hai, kalian tahu nggak apa kebahasaan teks eksposisi? Kamu tahu nggak apa kebahasaan teks eksposisi? Apa? Kebahasaan eksposisi. Kebahasaan eksposisi itu ada 5. Yang pertama, kata teknis. Yang kedua, konjungsi kausalitas. Yang ketiga, kata kerja mental. Yang keempat, kata perujukan. Dan terakhir adalah kata persuasif. Kita akan bahas satu-satu, kupas satu-satu agar kalian lebih dapat mudah memahaminya. Kata teknis. Kata teknis adalah istilah yang berhubungan dalam bidang tertentu. Jadi kalau kita dengar, kita baca, atau kita mengucapkan, otomatis otak kita akan langsung kepikiran. Wah, lagi ngomongin di bidang ini. Contohnya, yang pertama, terasering. Terasering itu adalah salah satu teknik pertanian di daerah pegunungan, yakni membuat tanah seolah-olah berlapis-lapis. Nah, dimanapun kita dengar kata terasering, akan langsung kepikiran tentang pertanian. Lagi ngomongin di jalan, ngomongin di mall, di rumah, sekolah, otomatis tetap si terasering itu bidang pertanian. Itulah kata teknis. Jadi kalau kita dengar, kita ucapkan, otomatis langsung kepikiran di bidang tertentu. Yang kedua, ada gambar orang sedang disuntik. Kita bisa tafsirkan, dia sedang sakit, disuntik, atau bisa juga sedang melakukan vaksinasi. Kita ambil aja vaksinasi. Kalau kita dengar kata vaksin, dimanapun kita berada dengan siapapun kita, dengar kata vaksin nih, otomatis otak kita akan mikir kesehatan. Wah, lagi ngomongin tentang kesehatan. Yang ketiga, ada gambar grafik dengan berbagai warna serta angka. Nah, ini kalau ada yang nggak paham pasti gambar apa sih? Tapi kalau sudah dikasih tahu ini gambar saham, otomatis otak kita juga akan kepikiran lagi ngomongin ekonomi. Dan terakhir ada gambar penggaris, angka, bangun ruang, dan juga bangun datar. Apalagi kalau bukan matematika. Matematika pasti nggak akan lepas sama pendidikan atau pelajaran. Nah, itu dia kata teknis. Kata yang ketika kita dengar atau kita ucapkan otomatis akan kepikiran sama bidang tertentu. Selanjutnya, konjungsi kausalitas. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya, karena. Ada lagi nih, menyebabkan. Lalu ada juga disebabkan. Sebab, sehingga, akibat, mengakibatkan, dan oleh karena itu. Yang ketiga adalah kata kerja mental. Kata kerja yang menggunakan pemikiran. Yang kita ketahui bersama, kata kerja itu ada banyak sekali. Yang pertama, kata kerja yang berupa kata dasar. Contohnya, makan, minum, tidur, jalan, pergi. Itu kata kerja. Tapi selain itu ada juga kata kerja yang berupa imbuhan. Cirinya biasanya diawali dengan awalan me, di, dan juga ber. Nah, yang kita pelajari di sini bukan kata kerja biasa, melainkan kata kerja yang dominan menggunakan pemikiran. Berarti tidak semua kata kerja bisa masuk ke kata kerja mental. Di sini ada 2 gambar nih. Yang pertama, orang sedang membawa cucian dan juga sabun cuci. Berarti dia lagi mau mencuci. Yang kedua, gambar 3 anak sedang berdiskusi.
berarti sedang belajar. Keduanya sama-sama kata kerja, mencuci dan juga belajar. Tetapi hanya salah satu yang masuk ke kata kerja mental, yakni yang dominan menggunakan pemikiran. Apa? Ya belajar. Kenapa mencuci tidak masuk dalam kata kerja mental? Karena mencuci dominan menggunakan fisik, sehingga dia hanya kata kerja biasa. Selanjutnya, mengambil. Mengambil, ketika kita dengar kata mengambil, maka pemikiran kita langsung, itu bukan mental. Eits, jangan dulu, kita harus tahu mengambil apa nih. Mengambil pensil atau mengambil keputusan. Kalau mengambil pensil, berarti kita mengambil suatu barang, sehingga itu lebih dominan fisik. Yang kedua, mengambil keputusan, itu sangat membutuhkan pemikiran, sehingga merupakan kata kerja mental adalah mengambil keputusan. Ya, karena kita nggak bisa ngambil pensil cuma pakai pikiran. Emangnya pesulap? Enggak kan? Oke, lanjut. Yang keempat adalah kata perujukan. Kata yang merujuk pada suatu data ataupun fakta. Biasanya ada kata berdasarkan, menurut, dikutip dari. Nah, kata perujukan ini adalah kata yang sangat melekat dengan fakta nih. Nah, fakta itu kan dibutuhkan untuk memperkuat pendapat kita. Biasanya kita ngomong, itu karena kita berdasarkan penelitian ini loh, gitu. Ada kata berdasarkan tuh di situ, berarti kata perujukan. Selanjutnya menurut dokter, profesor siapa. Nah, itu juga merupakan kata perujukan. Dikutip dari laman atau situs. Nah, itu berarti juga kata perujukan yang menguatkan pendapat kita ketika kita sedang berargumen. Dan terakhir adalah kata persuasif. Kata persuasif adalah kata ajakan, dorongan, bujukan, saran untuk melakukan sesuatu. Kata persuasif itu bisa bersifat langsung ataupun tidak langsung. Jadi, kalau kata persuasif yang langsung, contohnya mari, ayo. Sedangkan yang tidak langsung biasanya berupa saran. Ada hendaknya, hendaklah, harus, perlu. Oke. Yang kita pelajari di teks eksposisi kali ini adalah kata persuasif yang tidak langsung, sehingga tidak serta-merta mengajak ayo ataupun mari, melainkan dia lebih memberikan saran kepada pembaca dengan menggunakan pilihan kata hendaknya, hendaklah, harus, ataupun perlu. Nah, bagaimana? Mudah kan? Belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.